Halo, salam 0% bersama dengan saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official FNN. Nolkan presidensial threshold. Yes, sekaligus nolkan sang presiden bila tidak ingin PT diturunkan. Iya. Oke, Bung Rocky, ternyata sekarang ini sudah mulai banyak juga partai-partai yang mulai bergabung ya setelah setelah PKS yang pertama kali, kemudian Demokrat, PAN juga menyatakan ternyata PAN 0% kembali. Dan yang saya bikin kaget itu saya dikirimin sebuah link berita yang menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menyatakan bahwa itu lelucon yang tidak lucu, presidensial threshold 20% itu, katanya dia tidak mau dikenang sejarah dengan buruk ya karena mendukung presidensial threshold 20%. Serem juga nih kalau Gerindra sudah mendukung. Ini bisa selesai nih barang Bung Rocky. Wah, kalau itu berita itu petir di 3 hari berturut-turut bakal turun itu. Nah, Pak Prabowo akhirnya paham bahwa demokrasi memang harus dimulai dari prinsip garis start yang sama, itu 0%. Jadi ini terhubung dengan aktivitas saudara Ferry Yuliantono yang getol banget memperjuangkan presidensial threshold. Jadi beliau pasti udah lapor ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo katakan jalan terus. Gerindra tentu bersemangat demi memastikan bahwa rakyat tidak dungu. Itu intinya tuh. Nah, ini coba saya baca aja supaya nggak salah sih ya. Presidensial threshold 20% itu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Wow, menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat. Ini kata Prabowo setelah pengesahan ini dia kata Prabowo di kediaman SBY di Cikeas, Jabar, Kamis tanggal 27 bulan 7 2017. Aduh, ini rupanya tahun 2017. Oke. Bukan berita baru. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti nggak akan jauh sikapnya dari itu ya. Apalagi lihat Fadlizon juga udah mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan mendesak pembatalan PT 20% ini gitu. Ya, pasti Pak Prabowo itu berita 2017, tapi dia ingat lagi bahwa dia pernah ngomong itu. Kan nggak mungkin Pak Prabowo nanti meralat itu lalu bilang, ya saya bukan 20% itu bukan menipu rakyat, tapi berita itu membuat saya menipu diri saya sendiri sekarang. Kan nggak bisa begitu. Jadi kita tahu bahwa jejak pikiran Gerindra adalah 0%. Ini kita mau tagih sebetulnya. Kan nggak bisa itu prinsip 0% kemudian ditukar tambah karena beliau adalah menterinya Jokowi. Nggak bisa. Itu menteri Jokowi itu sebentar doang, tapi 0% itu adalah perintah konstitusi. Dan konstitusi nggak kasih keterangan apa-apa selain bahwa setiap partai politik berhak untuk mencalonkan presidennya sendiri. Itu artinya 0%. Jadi kita mau ingatkan Pak Prabowo supaya konsisten. Dan itu yang sebetulnya sudah terlihat sebetulnya bahwa Pak Prabowo konsisten melalui Ferry Yuliantono dan Fadlizon. Saya kira itu kita mesti baca begitu kira-kira. Jadi berita lama itu relevan kalau kita tahu bahwa Ferry dan Fadlizon tidak ditegur oleh Pak Prabowo. Artinya beliau sebetulnya setuju untuk menghubungkan kembali ide di 2017 sampai sekarang dia konsisten. Kita harus anggap percaya sebelum terbukti terbalik. Oke, jadi nggak salah nih orang yang mengirim berita kepada saya gitu. Meskipun tahunnya berbeda, tapi saya kira masih tetap kontekstual gitu ya. Dan itu kan kita bisa membaca cara berpikirnya Pak Prabowo. Kira-kira semacam itu kan, nggak jauh-jauh lah harusnya ya. Ya, Pak Prabowo ingin jadi presiden dan dia tahu bahwa sistem presidensial adalah tidak boleh ada threshold. Jadi nanti kalau Pak Prabowo mencalonkan, kita ingatkan Pak Prabowo, Anda ingin sistem ini presidensial. Kalau Anda masih pro threshold, artinya Anda ingin sistem yang parlementer. Itu berarti melanggar undang-undang. Kan intinya begitu tuh. Jadi debat-debat hari-hari ini sudah pasti bahwa threshold itu bukan sistem presidensial. Dari dulu kita terangkan itu. Cuma kita tahu bahwa ya Mahkamah Konstitusi pada waktu itu masih mengalami konstipasi. Nah, sekarang kita tahu bahwa sebetulnya sesungguhnya Mahkamah Konstitusi sudah pulih akal sehatnya. Kira-kira begitu kita dorong. Ya. Nah, apalagi kan gini, kalau dikaitkan dengan perkembangan terbaru dari internal Gerindra, ini kan lagi heboh juga Gerindra karena Sandiaga Uno katanya berdasarkan hasil istimewa ulama di Jakarta dan di Jawa Barat didukung menjadi calon wakil presiden, dan Sandiaga Uno diserang oleh Kamrus Samad. Ini agak aneh juga. Saya ingat betul Kamrus Samad ini adalah
ketua timnya Sandiaga Uno waktu Pilkada DKI gitu. Tiba-tiba sekarang dia menyerang Sandi, dan saya kira sebenarnya serang menyerang ini nggak perlu terjadi di internal Gerindra kalau nantinya 0%. Kenapa terjadi serang menyerang? Ini kan berkaitan dengan tiket. Saya kira kan begitu ya, Bung Rocky. Ya, kalau 0% ya Sandi bisa pindah ke partai lain juga, Pak Prabowo bahkan bisa pindah ke partai lain kok. Jadi sebetulnya kita ingin lihat paling tidak lapangan politik bersih dulu gitu. Baru kita tapi siapa yang tidak berhak secara etis untuk tampil di dalam konsultasi itu. Tentu berhak secara legal, secara legis ya boleh, tapi secara etis kan ada hak masyarakat sipil untuk menapis itu. Jadi sekali lagi, ide ini adalah ide pamungkas untuk menyelesaikan seluruh kontroversi, termasuk kontroversi Sandiaga Uno yang Sandiaga Uno yang memang di dalam diri Sandi tetap tersisa semacam harapan dari masyarakat sipil, karena seolah-olah kita anggap bahwa Sandi tersolimi kemarin. Tapi kemudian istilah tersolimi itu hilang karena Sandi sendiri secara pragmatis memilih masuk ke kekuasaan. Itu hak yang kita tahu ada kalkulasinya. Tapi lepas dari itu, saya ingin juga Sandi mengucapkan bahwa dia ingin jadi calon presiden bila presidensial threshold 0. Karena itu mesti yang kita tunggu kan. Supaya selesailah debat-debat yang terlalu remeh-temeh semacam ini. Ya. Jadi artinya kan sekarang setidaknya yang menunjukkan sikap konsisten adalah Demokrat, PKS, dan PAN. Dan kita berharap akan menyusul Gerindra gitu. Tetapi yang aneh yang kita juga sering soroti ini, meskipun banyak yang bicara tentang 0% maupun 20%, tapi ada juga partai yang sibuk ngomongin sumur resapan. Ya ini PSI. Jadi rupanya fokus dia pada sumur resapan. Saya tidak tahu apakah dia ingin diresap dalam 20% atau diresap dalam 0% ini. Ya, karena sumur resapan itu kan diprotes PSI karena tidak bermuara ke gorong-gorong tuh, yang adalah akses mereka untuk kepolitikan. Jadi mungkin PSI ini sadar bahwa sumur resapan itu harusnya langsung tiba di gorong-gorong tuh, supaya bisa merangkak di situ, melihat kenyataan kegelapan di situ. Tapi kita tahu bahwa PSI kehilangan momentum karena orang udah bicara presidensial threshold 0%, dia masih mempersoalkan soal semen yang masih basah itu. So, itu hal apa? Itu hal teknis betul kan. Jadi yang dia mesti persoalkan adalah kebijakan, bahwa sumur gorong-gorong itu salah secara kebijakan. Misalnya itu baru tuh. Kalau cuma soal salah konstruksinya artinya dia setuju, cuman konstruksinya salah tuh. Itu kan gampang, itu lapor aja ke tukangnya tuh, ke kontraktornya, ngapain jadi itu isu. Ini PSI juga nih gagal untuk melihat fungsi dia, bahwa dia itu mengevaluasi kebijakan, bukan mengevaluasi proyek di jalanan. Itu soalnya. Dan kita nggak dengar argumen PSI tentang bahwa itu penting sebagai serapan atau hal yang bagus buat lingkungan. Karena motifnya cuma satu, yaitu menghujat gubernurnya. Dan gubernurnya tenang-tenang aja, gubernurnya nggak peduli, dia baru dapat penghargaan lagi dari luar negeri itu. Jadi selama Anies Baswedan itu tidak punya penantang yang setara, ya ribut di dalam PSI nggak akan ada pengaruh pada Anies Baswedan. Jadi sebaiknya PSI bilang aja bahwa oke, sumur resapan itu salah karena presidensial threshold masih 20% gitu, biar nggak ada hubungan kan. Ya, tetapi saya kira ini penting kan kita mengajak seluruh elemen untuk berjuang bersama-sama mengenai PT 0%, dan sebagai partai yang mengusung bukan mengusung, maksud saya sebagai partai yang berhimpunnya anak-anak muda, saya kira mestinya 0% ini juga menjadi concern dari mereka kan, karena ini kan mereka sebenarnya pemilik masa depan bangsa ini juga. Iya, anak muda justru datang ke saya, ke FNN, untuk mengadu bahwa kehidupan politik memburuk karena 0% tidak mau didukung oleh Golkar dan PDIP. Jadi mereka kemarin masih WA saya tuh, sebetulnya apa intinya tuh kalau Golkar dan PDIP nggak mau dukung. Saya bilang itu dua partai dungu akhirnya. Jadi kita mesti kampanyekan bahwa PDIP dan Golkar partai dungu, Pak. Ya iyalah, masa demokrasi pakai presidensial threshold. Jadi mereka juga paham sebetulnya tuh, yang seharusnya ini adalah konstituen PSI kan. Jadi mestinya PSI yang lakukan pendidikan politik itu. Tapi oke lah, saya ambil alih tugas PSI. Jadi saya menyumbang pada PSI keterangan bahwa penting presidensial threshold itu 0 karena
konstituen dia menginginkan itu. Jadi PSI nggak usah sibuk-sibuk untuk mengajari milenials, biarkan saya ambil alih itu. Karena PSI sibuk dengan urusan sumur yang semennya belum kering. Ya kan saya ingat saya ketua yang baru, ketua yang penyanyi, saya tiba-tiba lupa, nah penyanyi Giring ya. Giring itu kan dia menyatakan bahwa dia ingin mencalonkan diri jadi presiden. Jadi bagaimana kalau kalau PT dengan PT 20%, ya nggak mungkin orang seperti dia punya peluang untuk maju menjadi calon presiden, kecuali ya harus 0% baru dia punya peluang untuk maju gitu. Saya menganggap ini PSI belum ngerti-ngerti juga ya apa yang disebut berdemokrasi gitu. Jadi dia kacau juga, dia memang belum paham itu. Padahal dulu partai ini sebelum dia dinyatakan sebagai partai, mungkin 1-2 minggu sebelum mendaftar ke Kemenhukam itu, saya diminta untuk menerangkan apa artinya partai. Jadi saya sebetulnya dekat sekali dengan PSI karena mereka minta tolong saya nerangin apa sih itu solidaritas, apa artinya demokrasi, apa artinya kompetisi itu. Saya terangkan filsafat politik itu di kantor CSIS pada waktu itu karena ternyata PSI ini berkantor di kantor CSIS itu lantai 7. Saya naik ke situ tuh. Itu beberapa tahun lalu saya ceramah di situ justru. Jadi memang gagal karena kaderisasi di dalam nggak berhasil. Kenapa? Karena partai ini akhirnya hanya mensponsori satu orang, gitu. Dibikin untuk seseorang dan disponsori oleh hanya beberapa orang yang kita sebut oligarki itu, yang uangnya datang dari ekstraktif industri. Kan begitu kan isu PSI kemarin. Ya mestinya PSI ubah bahwa mereka itu harusnya menyapa kaum milenial yang potensial untuk jadi voters mereka dari kalangan green millennials, orang-orang yang peduli dengan lingkungan itu, anak-anak muda itu. Sebetulnya itu mestinya. Sehingga anak muda sekarang mempersoalkan ngapain nih partai PSI mempersoalkan gorong-gorong yang dibikin Anies. Padahal itu bagus betul kan. Jadi dia sendiri bertentangan dengan maksud partai itu didirikan. Ini kan partai yang mestinya menghasilkan harapan masa depan tentang pentingnya lingkungan tuh. Jadi karena dia udah gagal, maka dia cari hal yang sensasional. Orang nggak mau peduli lagi sensasi dari siapa untuk siapa itu. Jadi begitulah nasib kawan-kawan saya di PSI. Banyak teman saya di situ yang sebetulnya otaknya rada-rada lumayan, tapi karena udah disulap oleh oligarki ya udah jadi dulu juga akhirnya. Ya, tapi saya kira belum terlambat kan untuk berbalik arah, Bung Rocky. Kalau mau bergabung. Belum, politik itu nggak ada istilah terlambat itu. Mudah-mudahan 2 hari ini ada berita enak dari PSI bahwa mereka akhirnya paham bahwa demokrasi harus mulai dari garis start yang sama, itu 0%. Nah, kalau itu keluar dari mulut mereka, oh saya langsung jadi juru kampanye itu buat PSI, itu gratisan. Dan sebaliknya kalau mereka tidak segera berubah, itu stigma orang itu akan semakin mendapat pembenaran gitu bahwa mereka itu sebetulnya didukung oleh mereka adalah bagian dari oligarki kan gitu. Iya, jadi merubah itu yang susah betul tuh, karena ada hitungannya nanti uang bulanan nggak masuk, nanti pasar nggak bisa dibayar, kan itu tinggalin aja deh teman-teman PSI, pulihkan kemampuan kalian, bahwa kalian itu muda itu artinya bermutu itu artinya menghasilkan alternatif, itu intinya. Ya. Oke, tetap saja ada ruang terbuka untuk teman-teman PSI untuk bergabung bersama dengan kekuatan yang mendukung PT 0%. Oke, kita tinggalkan sebentar soal PT 0%, tapi kita nggak akan tinggal seterusnya karena ini isu yang akan terus kita kawal dari ke hari. Jadi jangan Anda bosan kalau kita bicara tiap hari soal PT 0%, karena ini memang agenda besar dari kita ya, Bung Rocky ya. Ya, ini hanya ini apa namanya, the only game in town hari-hari ini ya. Soal 0% ini. Yang lainnya bisa kita tunda sementara, dan kita memastikan supaya revisi undang-undang pemilu itu dimulai dengan pengertian baru tentang istilah demokrasi. Kalau kemarin Mbak Puan menganggap nggak akan ada revisi lagi itu. Kalau ada partai yang bilang memang udah final, iya finalnya undang-undangnya, tapi kan aspirasi berkembang kan. Masalah DPR akan dinilai sebagai partai dungu yang enggak, atau DPR dungu atau Dewan Perwakilan Kedunguan tuh. Karena ini adalah upaya untuk menyatakan ulang bahwa konstitusi tidak pernah menyebutkan threshold itu tuh. Jadi undang-undang yang sekarang pemilu itu memang cacat secara konstitusional. Jadi masukkan kembali undang-undang itu dalam prolegnas karena dia nggak masuk di situ. Jadi seolah-olah nanti tahun ini nggak akan ada pembahasan, nggak dibatalin aja lagi lalu masuk. Itu kan cuma soal teknis, masukkan kembali urgensi untuk mengubah threshold itu. Karena dia bertentangan dengan konstitusi, gimana?
Jadi sekali lagi perubahan politik menuntut kita konsisten bahwa yang hanya boleh mengatur pemilu itu adalah ayat konstitusi, bukan ayat-ayat tambahan yang disebut sebagai open legal policy, open dungu policy, gitu-gitu. Oke, saya kira semakin banyak yang kembali ke akal sehat, semakin baik buat perjalanan bangsa ini. Karena jujur saja saya kira kita semua, dan bukan hanya kami, tapi Anda semua juga pasti merasakan dan sering juga bertanya-tanya, sebenarnya mau kemana bangsa ini mengarah. Karena kemudian orang melihat, loh sekarang reformasi itu sudah berjalan mundur, bukan seperti yang kita cita-citakan. Dan saya kira sebenarnya kan sejak awal kita sudah bisa semacam mendiagnosa gitu ya, apa problem utama kita itu. Problem utama kita adalah bahwa politik itu hanya dikuasai oleh sekelompok orang, atau demokrasi kita telah dibajak oleh oligarki. Ya, kita ingin agar supaya itu yang kita ingatkan pada publik supaya dorong terus, dan siapapun berhak untuk mengajukan judicial review, dan Pak Gatot sudah mulai, lalu ada dukungan dari KPK. Tapi saya ingatkan Pak Firly, memang kita senang Pak Firly bergabung dalam gerakan ini, tapi juga ada tugas yang rutin, sehari daily duty dari Pak Firly, itu proses laporan PCR, itu juga jangan ditinggalkan itu. Ya. Itu tugas utama beliau. Jadi Pak Firly, terima kasih telah mendukung kampanye 0% threshold, tapi kita ingin agar supaya 100% Pak Firly dukung pembentukan PCRK. Kira-kira itu tukar tambahnya tuh, baru balance. Nggak ada tambahan saya kira, Bung Rocky. Kan dulu ada beberapa kasus besar dari partai-partai yang paling ngotot mempertahankan presidensial threshold yang sudah ditangani oleh KPK, dan sampai sekarang nggak ada kabarnya. Saya kira itu tinggal dibuka lagi aja lah gitu kan. Ini saatnya Pak Firly membebaskan dirinya dari kebungan kepentingan partai-partai yang tadinya ngotot supaya beliau jadi KPK dan berhasil buruk sebetulnya. Jadi oke, pulihkan dengan cara masuk pintu belakang. Boleh juga, nggak ada soal. Tapi sekali lagi, etika politik hendak kita tegakkan. Jadi Firly Bahuri berupaya untuk kita berupaya mengikat beliau bahwa beliau punya tugas untuk pemberantas korupsi, dan korupsi yang hari-hari ini jadi pembicaraan publik adalah PCR. Jadi terimalah perwakilan kepentingan masyarakat yang hendak mempersoalkan korupsi dalam PCR. Masih ada soal-soal lain yang kita tahu sama-sama, ada BUMN yang dirampok yang belum selesai, yang masih ada Harun Masiku, masih ada Madam Bansos, semua itu kita catat, dan sprindiknya saya kira tinggal dituliskan namanya tuh dan tanggalnya tuh. Oke, saya kira terima kasih perbincangan kita. Salam 0%. 0% adalah keharusan. Ya.